kawan, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan kelanjutan pertarungan Yihu dan Yuan Shi Tianxun sebelumnya. Terlihat Yuan Shi Tianxun terpental setelah terkena serangan dari Yihu. Dia pun berhasil dijatuhkan oleh Yihu dan mengeluarkan darah dari tubuhnya. Dia pun kesal karena bisa-bisanya dia dilukai oleh seekor siluman harimau yang rendahan. Bai Long yang melihat itu pun hanya bisa mengatakan Yihu sangat bagus dalam bertarung dan dia meminta Yihu untuk bertahan. Sedangkan Yihu mengatakan Yuan Shi Tianxun jauh lebih hebat daripadanya. Meski tidak ingin diakui, tapi dia mengetahuinya dengan jelas. Dia bilang dirinya adalah sumber kejahatan dunia. Maka keangkuhan pasti salah satunya. Dia sama sekali tidak menganggapnya. Harus membuat Yuan Shi Tianxun terkejut dan membunuhnya di saat Yuan Shi Tianxun kewalahan. Yuan Shi Tianxun pun sudah salah. Ini bukan pertarungan yang sia-sia. Dia melakukan itu demi bertarung melindungi Xiao Yu. Jadi pertarungan saat ini sangatlah berarti bagi Yihu. Kali ini dia tidak boleh kalah. Dan Yihu pun dengan cepat bangkit dan langsung menyerang Yuan Shi Tianxun lagi. Dan Yuan Shi Tianxun yang melihat itu pun langsung menggunakan kekuatan hujanan panah miliknya. Dia pun menyerang Yihu, tapi sayangnya kali ini Yihu bisa menghindarinya. Dia pun langsung menyerang Yuan Shi Tianxun lagi. Yihu pun berkata, serangannya berhasil membuat Yuan Shi Tianxun goyah. Meski kekuatan Yuan Shi Tianxun besar, tapi dia tidak pandai bertarung. Begitu dikacaukan olehnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begini, dia akan menang dan dia akan menyelesaikan pertarungannya. Dia pun lagi-lagi mencakar Yuan Shi Tianxun dengan sisa kekuatannya, menggunakan cakar harimaunya yang sangat kuat. Terlihat badan Yuan Shi Tianxun pun tergores oleh cakar-cakar itu. Serangan itu pun sangat dahsyat, sampai-sampai Yuan Shi Tianxun terpental dibuat Yihu. Yihu pun berkata, kali ini hanya tinggal satu langkah lagi untuk mengalahkannya. Lalu dia pun akan berhasil mengambil Xiao Yu dari tubuhnya. Namun sayangnya saat Yihu ingin mengambil Xiao Yu, tiba-tiba ada pusaran yang sangat gelap menyelimuti Yihu. Dia pun kaget. Begitu juga Bai Long yang melihatnya. Bai Long pun berkata tiba-tiba ada awan hitam yang tiba-tiba muncul menelannya. Ini pun sangat gawat, tapi Bai Long tidak bisa menolongnya karena tubuhnya masih lemah. Sedangkan Yihu yang berada di dalam, tiba-tiba dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia pun berpikir apakah dia masuk ke dalam ilusi. Dan Yuan Shi Tianxun pun berkata dari balik kegelapan, dia akhirnya mengerti kenapa Yihu bisa sampai seperti ini. Itu semua demi menolong Xiao Yu. Dia berhasil melampaui batas dan bertarung sangat hebat. Dan Yuan Shi Tianxun pun menyesal sudah meremehkan Yihu. Dan Yihu pun membuat Yuan Shi Tianxun menjadi bertarung dengan serius. Dia pun langsung menyerang Yihu dari balik kegelapan itu dan mengatakan Yihu harus masuk ke dalam lautan kemarahannya. Yihu pun mencoba menyerang Yuan Shi Tianxun juga dengan cakarnya, namun sayangnya karena Yihu tidak bisa melihat apa-apa, dia pun tidak mengenai apa-apa. Lagi-lagi Yuan Shi Tianxun pun memukuli tubuh Yihu sampai berdarah. Lalu dia pun mencengkram wajah Yihu sampai tulang lehernya patah. Dan dia pun membanting Yihu ke tanah dengan kencang. Saat ini Yuan Shi Tianxun sangat amat marah. Dan wujudnya pun berubah saat ini. Ini adalah wujud sesungguhnya dari Yuan Shi Tianxun. Dia pun berkata,
Dia mau menggunakan cara yang paling kejam untuk membunuhnya. Perubahan Yuan Shi Tianzun pun dirasakan oleh dua dewa kuno lainnya. Dewa kebajikan pun bertanya kepada dewa harta Lin Bao Tianzun, apakah dia merasakan Yuan Shi Tianzun menunjukkan wujud aslinya. Dia pun kesal karena Yuan Shi Tianzun berani masuk ke dunia manusia merebut kitab suci dengan tangannya sendiri. Itu sungguh keterlaluan. Dia sudah membuat kesepakatan yang mereka buat dilanggar. Lin Bao Tianzun pun mengatakan kepada dewa kebajikan Taisang Lao Jun, kenapa dia masih terkejut. Karena sudah tidak heran kalau dewa kuno itu melanggar sumpahnya. Kemarin dia menggunakan dewa kebajikan untuk menghentikannya. Dewa kebajikan telah membuat banyak aturan meminta mereka berdua untuk mentaatinya. Berharap dia membangun sebuah kedamaian tanpa pertarungan. Akhirnya hanya mereka yang menaatinya. Dan Raja Kebajikan pun meminta maaf karena itu semua salahnya. Lalu Dewa Harta itu pun menjelaskan mereka terlahir dari api yang sama. Dia juga sudah menyadari dari awal kalau mereka mewakili pandangan yang berbeda dan Yuan Shi Tianzun menginginkan kitab suci. Dewa Kebajikan pun berkata mereka bertiga sudah memiliki posisi tertinggi sejak dulu. Kenapa dia masih mau mendapatkan kitab suci? Apa yang sebenarnya ada di pikirannya? Dan Dewa Harta pun berkata dia adalah gambaran tamak dan nafsu itu sendiri. Dia selamanya tidak akan merasa puas. Dan saat ini dia akan membawa kitab suci menyeberangi daratan seberang, kemudian mengeluarkannya dan bergabung dengannya. Namun Raja Kebajikan pun bertanya apakah Yuan Shi Tianzun masih bisa dinasihati. Namun menurut Raja Harta itu sudah tidak bisa lagi karena semua ini pasti sudah ditakdirkan. Dan saat diperlukan dia akan mati bersamanya. Cerita pun dibawa kembali ke sisi Yehu. Di sana terlihat wajah Yehu sudah hancur karena tulang tengkoraknya retak. Dan Yuan Shi Tianzun pun berkata, dia akan mencabut tulang-tulangnya dan dia akan merasakan kemarahan dari dewa yang sesungguhnya. Namun tiba-tiba datanglah Bai Long menyerang Yuan Shi Tianzun dengan naga apinya. Dia pun menyerang itu dengan sungguh-sungguh dengan sisa kekuatannya. Yuan Shi Tianzun pun kaget karena Bai Long bisa menggunakan kekuatan itu. Namun untuk membakarnya, dia perlu 1000 kali lipat api yang lebih panas. Dan Bai Long pun berteriak kepada Yehu. Dia sudah tidak tahan menahannya. Dan dia pun meminta Yehu untuk menyerangnya karena dia tahu Yehu belum mati. Yehu pun akhirnya bangkit dan menggunakan sisa tenaganya untuk menyerang Yuan Shi Tianzun. Dia pun lalu mendapatkan wajah dari Yuan Shi Tianzun, tapi tangannya pun perlahan-lahan hancur. Dan dia pun mengingat saat-saat sebelum pertarungan. Dia mengingat perkataan Xiao Yu kalau Xiao Yu memimpikan kematian dirinya. Dia akan mati secara mengenaskan dan menurut Xiao Yu sepertinya dia akan mati yang paling pertama. Mendengar itu, Yehu pun hanya tersenyum dan berkata dia takut. Dan Xiao Yu pun berkata, Yehu saat ini sudah terperosok menjadi arwah gelap. Setelah mati, dia tidak bisa bereinkarnasi lagi. Namun Yehu tidak takut dengan itu. Lalu cerita pun dibawa ke saat pertempuran ini lagi. Terlihat serangan Bai Long dan Yehu itu pun sangatlah sia-sia karena Yuan Shi Tianzun lagi-lagi memanggil kekuatan panahnya. Dan saat ini badan Yehu hancur terkena serangan dari Yuan Shi Tianzun. Badannya pun terbelah menjadi dua dan tangannya putus, sangat mengenaskan. Sedangkan Bai Long, dia pun sangat tidak berdaya lagi. Sekujur tubuhnya dipenuhi darah. Namun untungnya, tiba-tiba tongkat Ruyi datang memukul Yuan Shi Tianzun dengan sangat keras. Namun, Yuan Shi Tianzun pun berhasil mementalkan tongkat Ruyi itu. Dan datanglah Sun Wukong yang akan bertarung dengan Yuan Shi Tianzun. Namun sayangnya, cerita di chapter ini pun berakhir kawan.
Langsung lanjut ya ke video selanjutnya. Terima kasih juga untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.